Halo Tribuners, kembali lagi di Sport Corner bersama saya Claudia Noventa yang pastinya nggak sendirian nih karena saya ditemani oleh rekan saya. Dwi Setiawan. Halo Mas Dwi. Halo, selamat sore. Sore dimanapun yang berada ya. Ya, libur dulu Makanya kita selama culik liburan. nih Betul sementara sekali. ini di Sport Corner ya. Nah seru banget nih sekarang kedatangan Mas Dwi ini kita akan membahas soal timnas ya. Ya, timnas. Tepatnya di Piala AFF U19 yang Ya. akan berlangsung sebentar lagi tentunya Claudia. Ya, di Indonesia ya. Betul. Akhirnya nih ajang internasional pertama di sepak bola digelar di Indonesia setelah 2 tahun pandemi. Dan untuk Piala AFF U19 2022 ini akan digelar pada 2 Juli sampai 15 Juli yang bertepatan di 2 kota ya, di Jakarta dan juga Bekasi. Untuk yang di Jakarta akan digelar di Stadion Madia, terus juga kalau yang di Bekasi stadion mana nih? Patriot. Di Patriot ya. Ya, nah sebelum kita mengulas lagi, sebenarnya kita tuh mau mengulas banyak soal pastinya timnas sendiri ya, karena kita akan memberikan dukungan untuk timnas Indonesia U19 ini atau julukannya kalau Garuda Muda atau Garuda Nusantara nih. Nah sebelum masuk lebih lanjut, gimana nih Mas sejarahnya Piala AFF sendiri itu sebenarnya gimana sih? Iya, ini Piala AFF ini cukup menarik ya kalau dilihat dari sejarahnya. Beda dengan timnas Piala AFF senior, di mana untuk penyelenggaraannya itu 2 tahun sekali kalau dia. Tapi untuk AFF ini ternyata dimulai sejak tahun 2002. Setelah vakum selama 3 tahun, akhirnya berlangsung lagi 2005. Nah, sejak tahun 2005 itulah untuk format dan untuk penyelenggaranya adalah digelar setiap tahun sekali sampai 2019 sebelum akhirnya pandemi terhenti, dan akhirnya tahun ini kembali AFF U19 ini akan digelar dan tuan rumahnya adalah Indonesia. Jadi menarik banget nih setelah pandemi pertama kali yang dapat untuk menyelenggarakannya Indonesia ya. Iya, dan menariknya lagi adalah untuk Piala AFF U19 ini, Claudia, di mana untuk timnya itu ternyata tidak hanya ASEAN saja. Di beberapa kesempatan ternyata tim-tim seperti Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Jepang, dan Cina itu udah pernah berpartisipasi. Bahkan untuk Jepang dan Iran itu menjadi juara di AFF U19 edisi sebelumnya. Itu kan unik, tapi kalau orang yang tidak tahu bola, kenapa ini Iran, Jepang bisa menjadi juara di AFF gitu? Ya, karena AFF juga terkenalnya memang digelar hanya di Asia Tenggara ya, bukan seluruh Asia nih. Nah, itu tadi penjelasannya ya. Jadi emang beberapa tim juga bisa masuk. Itu tergantung ini ya, undangan. Undangan, benar sekali. Nah, kalau ini Indonesia sendiri udah berapa kali nih? Untuk menjadi tuan rumah? Oh, menjadi tuan rumah. Kalau untuk Indonesia sendiri, tepatnya sudah 4 kali. Di mana untuk tahun ini ya, untuk menjadi tuan rumah tadi sudah dijelaskan di 2 stadion. Kalau untuk 3 edisi sebelumnya itu Indonesia masing-masing menjadi tuan rumah pada tahun 2005, 2013, dan 2018. Dan khusus 2013 Indonesia akhirnya pecah telur bisa menjadi juara pada saat era, ya kita tahu lah dulu ada Evan Dimas, ada Mukhlis Hadi, dan pelatihnya adalah pelatih lokal justru, yaitu adalah Indra Safri. Wah, walaupun sekarang Indra Safri juga masih ya berkecimpung di timnas, nggak akan meninggalkan timnas kayaknya. Setelah 2013 ya memberikan juara, tapi setelah itu belum juara lagi ya kita ya. Sebenarnya bukan belum ya, tapi hampir. Karena memang dalam 3 edisi terakhir untuk Piala AFF U19, timnas Indonesia harus puas sampai semifinalis dan puas untuk menjadi juara ketiga. Oke, untuk selanjutnya kita tahu untuk Indonesia ini kan agendanya padat ya. Apalagi menariknya adalah dilatih oleh satu pelatih saja, yaitu adalah Sintayong dari usia 19, U23 sampai U senior. Nah, ini kalau menurut Claudia seperti apa menyikapi hal tersebut? Sebenarnya kalau Sintayong nih apa ya, racikannya tuh campuran. Emang sebenarnya betul. Kalau Sintayong walaupun biasanya dia menangani senior nih, tapi ini untuk pertama kali dia menangani U19 karena sebelumnya waktu di Toulon Cup kan dipegang oleh asistennya ya, bukan Sintayong sendiri, dan akhirnya ini Sintayong terjun langsung menangani tim U19 meskipun dia sendiri juga nggak asing dengan para pemainnya karena emang Sintayong tuh tipe pelatih yang emang mengandalkan para pemain muda ketimbang manggil yang senior kan ya, udah terbukti. Jadi
nggak ada kekhawatiran sendiri sih kalau Sinteyong yang pegang sih. Mungkin aja nih bisa pecah telur lagi kali ya. Iya, bisa jadi ini menjadi sebuah momentum di mana ya ini saatnya untuk bisa memulangkan kembali setelah 9 tahun lamanya gelar Piala AFF tidak pernah mampir di Indonesia. Iya, apalagi juga para pemain yang dipilih pada tim Indonesia U19 ini juga nggak main-main karena mereka ada pemain-pemain elit yang kemarin udah dipilih juga waktu ada di Thailand Cup 2022 ya. Iya. Nah, menariknya juga untuk Sintayong ini kan melatih 3 jenjang timnas yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah tantangan, juga bisa menjadi peluang di mana ketika Sintayong memanggil pemain-pemain yang sudah ikut di 3 jenjang itu, seperti kita tahu ya ada Marcelino atau Ronaldo, ketika dia bisa menjadi tokoh utama, tokoh pilar, tentu ini menjadi sebuah andalan yang bisa diandalkan Sintayong ketika membesut timnas Garuda Muda ini. Ya, meskipun sebenarnya pemusatan latihannya tuh menurut saya juga agak mepet nih, karena baru dimulai pada 20 Juni kemarin ya. Dia langsung memanggil 30 pemain, meskipun para pemainnya juga memang sudah biasa ya untuk menghadapi kerasnya nih latihannya yang memang sudah dirancang oleh Sinteyong. Kemarin juga sempat di Korea kan ya? Iya, benar sekali. Nah, mungkin karena mepetnya ini juga nggak terlepas dari keberadaan Sintayong yang melatih 3 jenjang timnas ya. Sehingga semua, jadi kalau untuk Sintayong ini harus menunggu turnamen 1 selesai, SEA Games selesai dulu, baru mengumpulkan ini, ya akhirnya ya mepet-mepet. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang seperti saya katakan tadi, apakah Sintayong bisa meracik pemain ini bisa menjadi juara lah nantinya di akhir kompetisi. Di tengah jadwalnya yang padat ya. Ini kayaknya cuma satu-satunya pelatih yang semua menangani tim tim nasional ya, dari muda sampai senior. Benar sekali, ini akan menjadi sebuah sorotan juga ya, mengingat juga ekspektasi para pecinta sepak bola Indonesia terhadap Sintayong juga lumayan tinggi setelah mungkin belum bisa memberikan trofi di Piala AFF 2022 kemarin, terus di SEA Games juga hanya menjadi juara ketiga. Nah, ini menjadi tantangan bagi Sintayong, apakah ini bisa menjadi trofi perdana yang bisa dipersembahkan oleh pelatih Korea Selatan tersebut. Betul, membuktikan janjinya, karena Sintayong pernah bilang nih, emang nggak mudah membuat satu tim itu langsung juara. Harus dipupuk dari para pemain mudanya, makanya juga pemain muda tuh sangat menonjol kalau untuk di timnya Sintayong sendiri ya. Jadi ini pembuktian lah yo bisa membangun tim-tim muda meskipun juga nggak mudah, dan juga emang para supporter dan juga fans tentunya berharap lebih lah pada gelaran ini atau turnamen ini, karena menjadi tuan rumah juga. Menang di rumah sendiri kan pasti akan membanggakan sekali lah ya ketimbang jadi penonton. Betul, apalagi ya tadi udah dibilang 9 tahun itu waktu yang dibilang cukup lama. Mengingat juga sepak bola Indonesia ini kalau tidak berhasil meraih prestasi, tentu rival-rival se-Asia Tenggara akan semakin jauh nantinya. Betul. Karena kita juga emang ketinggalan jauh. Kalau di Piala AFF sendiri kan pemenang paling banyak itu dipegang oleh Thailand dan juga Australia ya. Iya, untuk AFF U19. Iya, sama-sama 5 kali. Terus juga selain itu ada Indonesia sekali dan juga Malaysia sekali ya. Iya. Nah, itu untuk sepak terjangnya kita ya mengaku ya bahwa ternyata sepak bola Thailand itu tidak hanya bagus di kompetisi lokalnya, tim-tim klubnya, tapi dalam skala timnas mereka bisa menjadi raja Piala AFF senior, bahkan U19 juga menjadi juara umum gitu. Ya, semoga aja nih ya racikannya, karena ini berarti Sinteyong seperti ngelanjutin racikannya sang asisten pelatih yaitu yang kemarin Zenan Radajcic ya. Dan siapa aja sih Mas pemain yang dipanggil nih? Ada 30 orang ya kira-kira ya. Dan kemungkinan ada masih bongkar pasang ya, mengingat mungkin ada keterbatasan kuota yang nanti akan didaftarkan oleh timnas masing-masing di Piala AFF U19. Tentu kita ketika membicarakan pemain U19 barangkali masih banyak orang yang mungkin barangkali masih asing ya. Tapi sebenarnya pemain-pemain yang dipanggil itu adalah pemain yang sudah memiliki kontrak ataupun bersama tim-tim yang sebenarnya di Liga 1 gitu. Kita tahu kalau misal dari posisi kiper ya ada 4 pemain ya yang nanti akan dipanggil. Kemungkinan bisa juga menjadi 3, kemungkinan ada pencoretan di akhir nantinya gitu. Nah, untuk kiper sendiri ada 4, ada Cahya Supriyadi dari Persija Jakarta, kemungkinan menjadi kiper utama. Untuk kedua adalah Dimas Maulana dan Erlangga Setio. Ini menariknya adalah kiper dari Persis Solo, dan untuk nama terakhir ada Yogi Hirmawan dari Barito Putra. Iya, terus juga ada backnya nih, ada Ahmad Rusadi yang belum dari tim manapun, terus juga ada
Alexandro Felix, Barito Putra, ada juga Edgar Amping, pemain PSM Makassar, ada Kadek Arel dari Bali United, ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung, ada Marcel Januar dari Persis Solo, terus kemudian Mikel Alfredo dari Wanal Bintuka, ada juga Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, itu tadi dari back ya. Iya, dan kita tahu dari back ini ternyata banyak apa ya tim-tim besar ya dalam artian mereka ternyata selain punya pemain bagus bintang yang senior, ternyata mereka proyek masa depannya juga bagus seperti Persija maupun Persib Bandung itu sendiri. Paling banyak tapi kayaknya Persis Solo. Dari tadi Persis Solo disebut terus ya. Persis Solo, Persija itu lumayan banyak untuk amunisinya untuk di timnas U19. Nah, kita bergeser ke gelandang. Nah, di gelandang ini kan jadi salah satu apa ya kunci permainan nanti Sintayong. Kalau kita kenal dulu pas menjadi juara ya Evan Dimas, ada Hargianto. Nah, pada edisi kali ini tentu keberadaan Marcelino Ferdinand yang udah mencicipi U19, U23, senior. Semuanya. Kayak favoritnya Sintayong. Iya, ini kayak menjadi pemain paling sibuk untuk Indonesia untuk tahun ini ya, di mana Marcelino kemungkinan ya tetap akan menjadi pilar utama di lini tengah bersama nama-nama seperti Muhammad Rafi Asrul dari Makassar, Arhan Fikri dari Arema FC, ada juga pemain yang bagus penampilannya di Piala Presiden kemarin dari Persis Solo, ada Zanadin Faris. Itu barangkali menjadi lini tengah andalan nanti untuk Sintayong. Akan menjadi sorotan juga kemungkinan ya. Betul. Terus juga ada juga nama-nama lainnya seperti Frezi Al-Hudaifi dari Bayangkara FC, terus juga ada Muhammad Rafi Asrul dari PSM Makassar, ada Ratski Syahwal dari Persija, ada Raka Cahyana dari Persija juga, ada Suba Faji dari Dewa United, dan juga ada Ferdiansyah Cecep Persib Bandung dan Dimas Juliono. Iya, nah itu adalah opsi gelandang di mana kemungkinan tetap akan ada beberapa pemotongan nantinya supaya skuadnya ideal gitu. Karena sampai hari ini belum ada yang pasti ya siapa yang akan dimainkan dan diturunkan Sintayong ya. Tentu padahal kita tahu bahwa penyelenggaraan AFF U19 ini akan dimulai ya Sabtu ya. Nah, ini menarik kabar terkait skuad resmi nanti yang akan berlaga. Betul. Hari ini loh digelarnya. Iya, benar sekali. Nah, itu menjadi menarik untuk disimak nantinya. Siapa ya yang akan dimainkan Sintayong ya? Mungkin aja ada nama-nama yang mengejutkan malah dicoret. Bisa jadi, itu nggak akan terlepas. Nggak menutup kemungkinan ya, karena semua dari musatan latihannya. Betul. Terus geser ke penyerang nih. Iya, nah kalau untuk penyerang sendiri ada banyak nama yang barangkali masih sudah mulai terdengar di pecinta sepak bola Indonesia seperti Ronaldo Kuateh yang kayaknya sama kayak Marcelino menjadi pemain paling sibuk untuk timnas di edisi tahun ini. Ada juga Sintayong juga nih ya. Benar, ada juga nama Alfrianto Niko dari Persija, ada juga Raza Fahrezi dari Persija juga. PSM Makassar juga menjadi tim yang paling banyak di mana striker andalan mereka Riki Pratama juga bergabung dengan timnas U19. Betul. Terus juga selain itu ada Altaf Indi dari Persis Solo, ada Hoki Caraka dari PSS Sleman, ada juga Muhammad Faiz dari Bina Taruna, dan juga ada Rabani Sidik dari Borneo. Tadi ada Ronaldo Kuateh dari Madura United ya. Nah, kita tahu kemungkinan juga bisa jadi ada pemain keturunan yang nantinya bisa bergabung. Tiba-tiba dipanggil ya? Iya, tiba-tiba dipanggil. Tapi kita belum tahu sekali lagi apakah 3 pemain itu akan menjadi bagian dari timnas U19 di Piala AFF kali ini. Kalau 3 keturunan kabarnya siapa nih Mas yang kemungkinan dipanggil? Nah, ini saya sendiri sebenarnya masih masih abu-abu terkait kualitas ataupun performa dari pemain ini. Mengingat juga 3 pemain keturunan ini belum pernah mencicipi kompetisi di Indonesia ya. Sehingga secara permainan belum tahu. Nah, ini menarik untuk melihat apakah pemain keturunan ini akan menjadi bagian atau tidak nantinya. Ya, karena 3 pemain keturunan itu kalau kita nggak meleset nih, yaitu ada Kai Davi Boham, Jim Crocu, dan juga Max Christoffel ya, yang kemungkinan dipanggil nih, tapi kita juga belum tahu nih. Nah, tadi udah 30 nama yang kemungkinan dipanggil nih. Kita bahas soal formasi nih. Gimana formasi andalan Sintayong? Pasti 4-3-3. Udah pakem itu Sintayong. Mau di di tim muda juga tim senior juga sering kan pakai formasi ini gitu. Tapi kita tahu Sintayong itu adalah pelatih yang barangkali kayak taktik ya. Dimana kemarin kita tahu pas saat Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 pada tahun depan,
Indonesia ternyata memakai 3 back, skema 3 back. Kita tahu ada Fahrudin, ada Elkan Bagot, dan ada kemarin satunya adalah pemain dari Persebaya. Ya. Nah, ini kekayaan taktik dari Sintayong ini bisa juga nanti diterapkan di timnas U19 ketika barangkali formasi 4 back itu mengalami deadlock di tengah pertandingan. Betul. Jadi kemungkinan 4 itu atau kayak 3 back ya. Iya. Apalagi kalau kemarin di latihan kan dia sering pakai 4-3-3 tuh. Waktu melawan Bayangkara dan juga Persija Jakarta, meskipun hasilnya juga masih belum bisa kita lihat ya, karena waktu lawan Persija juga imbang 0-0 dan juga melawan Bayangkara 0-1. Sebenarnya katanya Sintayong tuh malah seneng dengan kekalahan tersebut. Ya, semoga senangnya ini tidak berdampak ke nanti ketika turnamen sudah dimulai kalah di. Aduh, jangan dong. Masih tetap seneng ya. Betul sekali. Karena seneng kan karena bisa ngelihat kelemahannya para pemainnya kan, bisa memperbaiki lini mana yang harus diperbaiki nih. Dan kalau melihat dari tadi skema 4-3-3, kemungkinan yang akan diturunkan sebagai posisi kiper tentu saja tadi yang masih menjadi favorit yaitu Cahya Supriyadi ya Mas ya. Terus juga di lini depannya akan ada 2 back nih, yaitu ada Muhammad Ferrari dan juga Ahmad Rusadi. Terus juga ada ditemani bek kanannya kanan kiri yaitu Raka Cahyana dan juga Edgar Amping. Nah, menariknya untuk Sintayong ini ketika dia memasang 4 back itu 2 sayapnya memang harus ekstra maju mundurnya, karena memang posisi sayap ini menjadi sebuah posisi krusial di mana pemain back sayap di timnas era Sintayong itu harus bisa menciptakan peluang dan bahkan mencetak gol. Makanya kita tidak ibaratnya penasaran ketika kita tahu di timnas senior ada Asnawi, terus ada juga Pratama Arhan yang meledak-ledak performanya dalam hal menyerang, tidak hanya bertahan. Karena emang Sintayong gaya bermainnya tuh ingin pemain yang punya paket lengkap. Jadi dia itu maunya ya tadi posisi sayap juga bisa membuka peluang, dan juga dia paling utama tuh menyarankan untuk para pemain depannya kalau seumpama mereka tuh nggak cuma harus di depan, tapi juga harus berada di lini belakang untuk menjaga gawang mereka. Jadi dia tuh emang beneran mau super lengkap deh. Kalau penyerang pun ya jangan cuma di depan, kamu juga harus ke belakang. Ya kan, emang sulit nih. Makanya itu nggak heran kalau porsi dari latihan Sintayong itu memang berat. Ya sebenarnya tujuannya karena salah satunya stamina itu tadi. Karena kita tahu, Claudia, kalau kita berbicara timnas pada zaman silam itu ketika pemain timnas bermain ketika udah mendekati menit 60 ke 90, udah itu konsentrasi hilang, fokus hilang, stamina hilang, akhirnya banyak gol yang bersarang ke timnas Indonesia, dan itu saat ini ternyata perlahan namun pasti sudah bisa diperbaiki ya Sintayong ya. Iya, karena Sintayong emang begitu cerdiknya nih. Jadi dia ingin para pemain tuh juga mungkin kreatif ya saat berada di lapangan gitu. Tahu mana situasi, tahu gimana cara membuka peluang, mencetak gol, dan juga melindungi gawang. Jadi super lengkap nih. Nah, tadi kita lanjut ya Mas. Tadi kan udah di bagian belakang ya, back. Kita ke depan sedikit, yaitu bagian tengah yang kemungkinan akan diisi oleh Dimas Juliono Pamungkas, Arkan Fikri, ada Muhammad Rafli, dan juga ada juga Zanadin Faris yang kemarin kayaknya sih mendapat perhatian yang cukup banyak ketika Persis Solo tampil di Piala Presiden, walaupun timnya tidak lolos, tapi penampilan dari pemain ini cukup jadi sorotan sekali ya. Oke, itu adalah gelandang yang kemungkinan diisi oleh pemain-pemain tersebut. Jangan lupa ada Marcelino tadi ya, menjadi pemain andalan dari Persebaya Surabaya. Ya. Terus maju lagi nih, ada di posisi depan. Iya, dari posisi depan. Di posisi depan ada Ronaldo Kuate dan juga Afrianto nih, yang akan masing-masing berada di sayap kanan kiri ya. Dan menyokong tentunya Hoki Caraka sebagai ujung tombak. Tapi kita tahu juga Ronaldo Kuate ini bisa ditempatkan sebagai penyerang utama ya. Mengingat dia punya postur yang lebih baik, stamina. Tinggal nanti bagaimana supply dari lini keduanya, apakah bisa maksimal ataupun tidak. Iya. Nah, kemungkinan juga akan memainkan formasi 3-4-3 nih. Kalau dari sisi kiper masih sama, yaitu akan mempercayakan pada Cahyadi Supriyadi. Terus juga di 3 back depannya ada Ferrari, terus juga ada Ahmad Rusadi, dan juga ada Kakang Rudianto yang tampil cukup baik ya bersama Persib Bandung ya di Liga 1 kemarin. Terus juga ada depannya lagi nih ada Dimas Juliono dan Arkan Fikri yang menjadi gelandang. Terus juga kemudian di sayap kanan kiri akan ada Raka Cahyana dan juga Edgar Amping.
Kemudian pada sisi penyerang nih yang langsung menempatkan trio nih, yaitu ada katanya sebutannya trio maut nih. Trio maut karena ada Ronaldo Kuate, ada Hoki Caraka dan juga Alfrianto Nico. Kalau dilihat sendiri mana nih skema yang kemungkinan dimainkan selain tadi 4 back di belakang ya? Ya, tentu itu akan menyesuaikan ya gaya permainan dari lawan. Ketika kita tahu permainan lawan mungkin seperti Vietnam, mungkin Indonesia akan lebih banyak nanti memakai bisa skema 3 back. Karena kalau skema 3 back sendiri memiliki keuntungan di mana 2 wing back-nya bisa aktif untuk ya mencegat bola ataupun memberikan intensif untuk serangan Indonesia sendiri. Jadi memang tergantung kekayaan taktik Sintayong ini diuji dengan lawannya siapa sendiri ya. Iya, nah seperti itu. Jadi mungkin tiap laga kita akan disajikan dengan berbagai kejutan formasi yang akan diterapkan Sintayong. Bukan hanya formasi yang kejutan, barangkali pemain starter juga bisa jadi menjadi kejutan. Oh ya, betul. Yang belum, mungkin aja juga ada nama yang belum kita sebutin tadi kan, tiba-tiba dipanggil kita juga nggak tahu nih. Karena Sintayong emang nggak bisa diprediksi, dia bahkan juga kalau menggelar latihan juga amat sangat private ya, nggak mau ada siapapun yang mengganggu nih, entah wartawan, entah supporter. Pokoknya mau mempersiapkan strateginya dengan matang. Kalau kita tahu ketika ingat flashback ke Piala AFF itu Sintayong dijuluki dengan taktik bunglon. Karena memang ya itu tadi menyesuaikan tiba-tiba ya bisa taktiknya berubah-ubah. Tapi emang itu kecerdikannya dan itu memang patut kita apresiasi. Dia berani loh, nggak memanggil tim senior, terus juga nggak memanggil para pemain seniornya juga sedikit. Terus habis itu juga dia nggak mau semuanya tuh diisi oleh pemain naturalisasi. Dia mengedepankan para pemain muda yang memang pemain muda lokal gitu, ya kan ya. Nah, tadi kita udah bahas nih soal Piala AFF, pemenangnya, terus juga formasinya Sintayong, kekuatannya timnas. Kita harus sekarang bahas soal kemungkinan jadwal ya, Mas, yang paling krusial nih. Iya, kalau sebelum kita bahas jadwal, bahwa kita tahu untuk penyelenggaraan ini kan cukup singkat ya, dari 2 sampai 15. Tentu ini akan menjadi sebuah tantangan bagaimana Sintayong bisa menjaga stamina dan konsistensi permainan dari timnya sendiri. Ini juga akan berlaku dengan tim lain yang jadwalnya sangat padat, di mana Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Filipina. Ini menjadi grup yang terbilang relatif sulit daripada grup B yang diisi oleh Malaysia, Singapura, ada Laos, Kamboja. Nah, ini secara peta kekuatan sebenarnya agak tidak berimbang. Tapi ini menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi timnas Indonesia di Piala AFF. Iya, dan juga untuk kecerdikannya Sintayong ya, gimana mempersiapkan para pemain dengan jadwal yang padat, tapi juga dengan lawan-lawan yang nggak main-main. Mereka cukup berpengalaman ya di Piala AFF sendiri ya. Iya, selain berpengalaman tentu untuk U19 ini menjadi sebuah pijakan timnas untuk proyek berapa tahun lagi. Jadi ketika timnas ini bisa sukses dan bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, barangkali pemain-pemain ini akan menjadi pilar andalan 5 atau 10 tahun mendatang. Di tim senior ya. Betul sekali. Apalagi juga tim ini dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia 2023 dan juga Piala Dunia U20 2023 yang juga digelar di Indonesia. Nah, untuk ketika kita menyinggung jadwal, ternyata laga perdana yang akan dilakukan di Indonesia adalah melawan Vietnam. Yang barangkali kita tahu perkembangan sepak bolanya yang sangat pesat. Langsung Vietnam ya. Iya, langsung Vietnam. Ini akan menjadi sebuah situasi menjadi tantangan dan peluang ketika Indonesia bisa mengalahkan Vietnam, percaya dirinya mungkin makin tinggi dan nantinya untuk lolos untuk ke babak berikutnya juga semakin terbuka pastinya. Betul. Kan tadi kalau Vietnam itu akan digelar pada Sabtu 2 Juli nanti malam pada pukul 20.30, terus juga 2 hari kemudian nih langsung menghadapi timnas Brunei Darussalam nih pada Senin 4 Juli 2022 pukul 20. Ya, dan untuk selanjutnya adalah menghadapi Thailand, Filipina, dan terakhir menghadapi Myanmar. Nah, ini menjadi sebuah situasi di mana ya itu tadi ketika kuncinya adalah lawan Vietnam dan Thailand. Ketika Indonesia berhasil melewati 2 lawan ini, barangkali peluang untuk lolos dengan status juara grup maupun runner-up akan sangat terbuka lebar. Akan mudah ya jalannya ya. Jadi masing-masing setelah Brunei akan melawan Thailand pada Rabu 6 Juli pukul 8 malam, terus juga ada Timnas Filipina pada Kamis 8 Juli pada pukul 8 malam, juga dilanjutkan Timnas Myanmar terakhir ya di penyisihan grup pada Sabtu 10 Juli pada pukul 8 malam. Nah, kalau persiapan tim lawan sendiri nih, nggak usah jauh-jauh sampai akhir deh Mas. Kita dari laga perdana dulu nih. Kan Vietnam tuh tim yang sulit. Gimana sih persiapan mereka juga menghadapi
timnas Indonesia, karena kalau pelatihnya sendiri itu sempat ada statement kalau dia khawatir pemainnya duel ini dengan pemain Indonesia. Iya, mungkin duelnya sengit nih. Sengit ya. Nah, mungkin untuk Vietnam U19 kalau dibandingkan dengan U senior mungkin agak jauh ya, berbeda. Makanya ketika kita melihat perkembangan sepak bola Vietnam, tentu itu menjadi sebuah tanda bahwa memang timnas U19-nya mereka itu juga tidak bisa dipandang remeh. Mungkin walaupun Vietnam tidak sebagus Vietnam senior ketika berlaga di Piala AFF, mengingat Vietnam ini kan nggak terlalu sering juga juara di turnamen ini ya. Jadi ini menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia untuk mencuri 3 poin perdana pada laga pembuka AFF U19 2022. Ya, tapi meskipun begitu juga nggak bisa dipandang remeh karena persiapan Vietnam lebih jauh, lebih matang daripada Indonesia. Mereka udah latihan itu selama kurang lebih 1 bulan, bahkan lebih lama kan. Indonesia baru kemarin akhir Juni. Pertengahan lagi. Terus kan kalau mereka lebih dari sebulan nih. Jadi ya mungkin mereka memang cukup mempersiapkannya nih untuk menghadapi Indonesia yang memang nggak main-main, pernah di Thailand Cup juga, ya kan? Nah, itu menjadi sebuah tantangan. Tapi Indonesia sekali lagi punya Sintayong di mana dia lebih tahu kondisi dari pemainnya, karena lintas generasi ini kan menjadi sebuah senjata rahasia yang nanti bisa diandalkan oleh timnas ini. Dan selain itu juga Ding Denam ini juga mengatakan akan langsung tancap gas ketika menghadapi Indonesia. Mungkin sama ya, pas di laga pertama juga pasti kedua tim ingin langsung menang, ya kan? Siapapun pun ketika berada di kompetisi pasti 3 poin kemenangan dalam laga perdana akan sangat memotivasi untuk melakoni laga-laga berikutnya. Ketika dia menang di laga perdana, tentu itu peluangnya akan semakin terbuka lebar, walaupun tidak menjamin dia lolos. Tapi ya sekali lagi kemenangan dalam setiap laga tentu akan menambah kepercayaan diri dan kesulitan permainan setiap tim. Betul, itu yang penting sih. Kemenangan pertama selalu bisa membuat kepercayaan diri pemain mesti lebih besar ya untuk laga-laga selanjutnya, meskipun juga nggak mudah. Juga kata Ding Denam, dia juga emang nggak sabar menghadapi Sintayong karena Sintayong, dia juga mengakui bahwa Sintayong merupakan pelatih yang baik gitu loh, terbaik mungkin ya, dan dia juga sudah mempelajari taktiknya Indonesia nih untuk mengalahkan mereka di laga pertama. Jadi mengalahkan tuan rumah itu menurutnya sang pelatih itu hal wajib yang dilakukan ya. Nah, itu tadi yang kita bahas nih, udah tadi soal apa Piala AFF, soal formasinya, soal kekuatan Sintayong ya Mas di timnas, juga ada persiapannya dari tim lawan meskipun kita sedikit singgung. Nah, ini untuk melengkapinya aja nih Mas, untuk para supporter dan atau para pecinta timnas Indonesia atau timnas-timnas yang lain yang mau nonton ini, caranya tuh mudah banget, bisa dibeli di situs resmi PSSI atau tiket.com ya. Seperti kita tahu sekarang pandemi COVID sudah mulai reda, di mana 75% penonton bisa diizinkan untuk menonton pertandingan. Tentu kehadiran penonton ini jangan sampai menjadi beban. Betul. Karena kita tahu ketika timnas bermain kadang ekspektasinya juara, akhirnya justru pemain kena mental sendiri dan akhirnya gagal. Nah, bagi para pecinta sepak bola timnas, utamanya bisa mendapatkan tiket dengan berbagai variasi harga untuk mendukung timnas Indonesia di Piala AFF U19 2022. Iya. Mulai dari yang termurah 75.000 sampai yang paling VIP yaitu 200.000. Ayolah dukunglah ke stadion ya. Tapi juga tadi kita mengingatkan ya, tetap suportif walaupun di stadion, juga tetap jaga ketertiban dan juga jangan mengganggu tim lawan juga ya. Dan apapun hasilnya, Indonesia menang ataupun kalah, kita wajib untuk tetap mendukung. Jangan juga kalau kalah langsung kita kritik, Ini kan nggak mudah kan. Mereka juga para pemain muda yang akan menjadi masa depan gitu. Jadi jangan membuat mentalnya drop juga. Jadi harus tetap dukung ya para supporter Indonesia. Ya, dan kita tagline percaya proses ini kita akan diuji lagi di sini setelah Sintayong lolos dari dari timnas. Biasanya kan kalau timnas gagal, pelatihnya bisa dimundur atau pelatihnya dipecat. Tapi Sintayong setelah 2 kali barangkali belum berhasil di Piala AFF, terus di SEA Games, dan kini menjadi turnamen ketiga akan menjadi ujian tersendiri bagi Sintayong. Pertanyaan terakhirnya adalah apakah Indonesia bisa mengakhiri paceklik gelar Piala AFF U19 setelah 9 tahun diraih di Sidoarjo pada tahun 2013 silam. Ya, semoga aja Sintayong yang kita percayakan pada musim ini bisa memberikan gelar tersebut. Pokoknya kita tetap dukung ya Mas ya, apapun hasilnya. Oke deh, para Tribuners, kayaknya itu tadi yang bisa kita bahas nih jelang Piala AFF nih, serunya kekuatannya timnas Indonesia U19.
kita akan kembali lagi pada pekan depan yang pastinya nggak kalah serunya ya Mas ya pembahasannya ya. Bersama saya Claudia Noventa. Dan saya Distiawan. Sampai jumpa Tribuners di pekan depan. See you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.